jasa para beliau sehingga tegaknya kembali sang saka merah putih. Kita ini kan melihat sekarang setelah berkibar, tinggal mengkirapkan, tinggal menjaga. Karena dari kita sendiri itu masih banyak yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam merah putih itu sendiri, karena tidak ada hurufnya, hanya dua warna, merah dan putih. Ternyata setelah kita pelajari bagaimana orang tua kita mendidik merasa hendarbeni, merasa memiliki. Dari situlah para beliau, kalau sekarang cara berdakwah, mengajak, merasa hendarbeni republik ini dengan segala cara para pendahulu. Satu contoh, ada dengan adanya sedekah bumi, ada lagi dengan sedekah laut. Kita tidak melihat ubur rampenya, tapi makna sedekah bumi dan sedekah laut itu ialah tanah air. Untuk menutupi semuanya itu dengan macam-macam lah, karena pada waktu itu di zaman kekuatan pemerintahan Hindia Belanda. Maka berjalan. Artinya dengan sedekah bumi ini, sejauh mana kita memanfaatkan bumi yang telah digelar oleh Allah Ta'ala khususnya untuk bangsa Indonesia. Mampukah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah memanfaatkan bumi ini dengan membangun pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya, apa yang ada di dalam bumi. Maka dengan sedekah bumi tersebut kita mensyukuri apa yang telah diberi oleh Allah. Mampukah kita memanfaatkan syukur tersebut, dibelanjakan dengan apa? Kekayaan yang luar biasa di bumi pertiwi ini, maritim dan agraris. Begitu pula kita melihat laut kita. Justru kalau kita pikir Wali Sembilan dahulu sudah mempunyai bagaimana cara mendidik masyarakatnya atau umat ini dengan melalui dunia perwahyangan. Filosofi yang sangat tinggi kita ambil kayak Werkudara atau Bima. Kita lihat dalam dalang-dalang itu kan banyak, tapi sejauh mana kita memahami? Apa cerita saja, nanti di tengah-tengah ada sindennya yang pakai dangdut dan sebagainya, oke lah, monggo. Tapi filosofinya apa yang sebenarnya? Lah itu, ternyata 1000 tahun yang lalu mulai digelar oleh Wali Sembilan, sebelumnya oleh Mahaguru Maulana Ibrahim Makhdum, terkenal dengan Sunan Bonangnya, yang telah mencetak murid-murid yang luar biasa seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Namanya Ajib Kalijogo. Tapi sekarang mencari Kalijogo agak sulit. Menjadi Sunan apalagi, Kalijogonya saja. Apa sih sebenarnya maksud Kalijogo? Kali itu di zaman itu sudah terbentuk aliran-aliran yang terkadang benturan yang tidak masuk akal bisa terjadi. Siapa yang akan mampu menjaga aliran-aliran tersebut? Ternyata murid Kanjeng Sunan Bonang yang disebut Kalijogo tersebut. Nah itu bukan topo ning pinggir Bengawan Solo tok, itu bukan sampai lumutan.
Dalam hati kecil kita itu ketika kita melihat cerita itu, kita ngomong, "Ning ndi saiki? Kepriwe iki saiki sing dadi kali jaga sapa kowe?" Menjaga umat, menjaga bangsa, menjaga kesatuan persatuan bangsa. Boleh-boleh saja pilihan, beda pilihan, monggo, tapi kita tunjukkan intelektual kita. Tetap beda pilihan, tapi tetap kita menjaga kesatuan persatuan yang luar biasa. Inilah. Nah, pada waktu itu Kanjeng Kali Sunan Kalijaga dari Sunan Debonannya menceritakan Bimo mempunyai 3 anak yang luar biasa. Di zaman itu sudah disebut apa yang pertama, Gatut Kaca. Hebat. Kaca itu sudah dikenal dari 1000 tahun yang lalu, sudah ada nama kaca. Pantulan kaca ini luar biasa kalau kena sinar matahari. Dari Gatut Kaca itu sudah melambangkan ahli antariksa, astronomi yang luar biasa. Cuma kita nontonnya senangnya kesaktiannya saja, terbuai oleh kesaktian-kesaktian. Bisa membuat satelit, bisa membuat dan lain sebagainya. Handphone yang berhubungan dengan satelit sudah dikenal dari dulu Gatut Kaca. Yang kedua, Antareja. Kalau kita lihat dalam bayangan, bisa nyilem ning bumi, ya sudah itu bolak-balik kesaktiannya. Padahal di sini satu menunjukkan ahli pertambangan, ahli geologi, ahli vulkanologi, ahli pertanian, dan lain sebagainya. Ditunjukkan pada waktu itu dengan melalui pewayangan. Yang satu lagi ahli kelautan, Antasena. Komplit. Melambangkan dari dulu sudah membuat satu isyarat. Mampukah 3 hal ini kita akan melahirkan putra-putri yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Ahli antariksa, ahli pertambangan, ahli pertanahan, ahli geologi, vulkanologi. Itu sudah diciptakan, ditulis oleh para beliau. Yang ahli kelautan, ini satu. Maka muncul, untuk membangkitkan rasa Handarbani memiliki, muncullah sedekah bumi, sedekah laut. Jangan lihat negatifnya. Lihat negatifnya, tidak ada habis-habisnya nanti. Lho kok ono sajane ndas kebu dibuat laut, sikir iki usih. Go, iki karepe para wali sing gawe iki karepe primeh. Nah niku yang kita pelajari. Tidak cukup dari itu, ketika bendera-bendera penjajah pemerintahan Hindia Belanda, dari instansi-instansi pemerintahan pada waktu itu berkibar bendera mereka. Kita tuh sulit mau pasang merah putih, gawat. Tidak pulang nama saja untung. Ning para sesepuh kita, para ulama kita, para pendiri bangsa ini tidak kalah akal. Piye carane? Tiap buat rumah, sak durunge pasang reng, pasang usuk, blandar tengahe kayune itu. Kalau di sini apa namanya, blandar apa? Sawi, penglari. Lah niku. Utawi molo niku. Dipasang napa? Janur, kelirik kuning ayu, langsep. Kula sakniki badhe nyebut kuning wedi, nyebut biru wedi. Zaman meh kampanye kok nyebut kuning dianggepe Golkar lah. Repot maning nih. Nggo nyebut biru tanggapannya sik maning. Nek kula senenge nganggo kelambi krem. Abibe genah menconge mana ki ya. Elah repot malih. Wis paling gampang nggawe putih-putih belah kaya kowe. Nggih mboten? Nggih. Niku penak mliyane niku. Niku.
masang janur. Terus napa malih tebu, padi utawa pari. Terus apa? Pisang, kelapa. Nanti memasang benderanya terakhir pakai perjanjian, pakai manakiban, pakai mocopat dan sebagainya. Menyani ngebul, landane liwat, wis ora masalah ya. Kita kultur, kita culture ora apa-apa. Kon bae sing bodoh. Nah, itu. Ditutupi. Setelah selesai doa digubetaken merah putih ya. Ana sing pakune emas, sing di duit. Tidak langsung ditutup, tidak langsung pasang reng atau pasang usuh. Dibiarkan sampai 1 minggu, terkadang 10 hari. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, ya kalau musim rendang, musim panas, ini janur yang begitu cantiknya kulitnya, kena panas alum, layu, menjadi semu-semu coklat. Berubah tidak? Berubah tidak? Berubah. Tebunya pasti, manisnya kurang. Kalau dalam pabrik tebu mungkin arandemennya melorot itu. Ya, liranya tidak bisa diharapkan. Liranya. Itu satu contoh. Itu tebu. Yang kedua padi. Kena panas yang kuning. Cantik betul menjadi coklat. Berubah. Kelapanya hijau tadi, kena panas mangkeleh coklat. Nah, pertanyaannya, merah putihnya berubah tidak? Nah, jadilah itu yang mempertahankan, mempunyai kefanatikan terhadap bangsa dan tanah airnya. Ngoten itu. Biar lainnya berubah, merah putih adalah tetap merah. Nah, ternyata di merah putih kita pertahankan luar biasa, ada nilai yang luar biasa. Tolong dicatat untuk anak-anak kita supaya mengetahui. Itulah. Apa diantaranya? Nomor 1 di dalam merah putih adalah harga diri bangsa. Baru tidak berhuruf. Yang kedua, kehormatan bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Kita mempunyai kehormatan bangsa, harga diri bangsa. Negara kita mau diinjak-injak, terang kita tidak terima karena kehormatan kita diinjak-injak oleh penjajah. Betul? Ini kan ngoten ini. Ini kok pendirian arane. Makanya kalau merah putih selalu kita kirapkan, membangkitkan kembali, menambah kembali rasa handar beni, merasa memiliki. Bahwa tegaknya merah putih itu berdarah, bukan berhadiah. Maka perlu ada ulang tahun Diponegoro, Siliwangi, Brawijaya, lain-lainnya sampai ke Koren untuk membangkitkan kembali. Ini tidak berdiri sekonyong-konyong, tapi banyak kandungan yang luar biasa. Tanggung jawab kita kepada tanah airnya itu loh, bukan sekadar rame-rame asik tentang ulang tahun Koren dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan ini diteruskan oleh generasi penerusnya, membuat satu kontribusi. Nah, kita sudah mempunyai kontribusi apa? Kontribusinya satu saja. Tidak usah yang lain-lain terlalu tinggi, mungkin terlalu berat. Apa? Kita jaga NKRI. Itu tanda bukti kita, bukti cinta tanah air. Tunjukkan bahwa kami bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Ngoten ngono wedi takoni, sampean wong di Indonesia. Lemah takoni.
Bapak dari mana? Indonesia. Nah, jadi turis ngono aja terus Indonesia. Berarti orang dunia kebanggaan. Loh niku. Nah niku lama asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian itu nggetarake kewibawaan nama bangsa. Apalagi kita ikrarkan, tadi kita tidak tahu ada lagu kebangsaan ada tadi. Udah. Ada alhamdulillah sudah ada lagu kebangsaan bacaan teks Pancasila. Cuma saya tanya, ketika kita ikrar tadi bersama-sama, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, benar? Betul lah? Ya betul kalimahnya, jenengane sing tak takoni ini. Nek lapate bener. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, menjadi lagu kebangsaan. Sing kula takoni niku jenengan kita sami berikrar melalui lagu kebangsaan tanah airku, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu apa pengakuan dalam lagu atau kehidupan sehari-hari? Niku sing kula takoni sampean mboten. Wah niku. Kita diingatkan lagu kebangsaan terus, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus diingatkan, merasa memiliki, merasa handarbeni dan sebagainya. Sehingga jati dirinya kuat, harga dirinya kuat, kehormatannya pun luar biasa. Diingatkan. Lah ngaten. Ning jerone merah merah putih. Ya itulah. Allah SWT. Maka ikrar ini perlu dibuktikan. Kita hidup di Timur Tengah, belajar di Timur Tengah, maaf aja tersinggung. Pulang pakai sorban boleh, pakai gamis itu sunnah Nabi boleh, tapi kita tetap Indonesia. Dari Eropa makan pakai sendok garpu, pakai supit. Yang di negeri timur jauh, yang Eropa pakai sendok garpu, tidak akan mampu merubah kami Indonesia. Ini kamu bisa kayak gue. Nah kalau kita sudah merasa mengaku kami Indonesia, mempunyai Pancasila yang luar biasa. Kira-kiranya nanti kalau 2024 ini ribut apa orang? Dua Pancasila boleh. Kita punya dan kita fanatik kepada kepada bangsa Indo. Kalau kita masalah toblosan saja ruwet, ditertawakan oleh bangsa lain. Ngisi-ngisi temen Pancasila ini masih ruwet bahaya ya gue. Pan ngomong apa kon? Nah, mana? Kita jaga. Beda pilihan silahkan, tapi tidak beda Indonesia. Bendera partai boleh banyak, merah putih cuma satu. Orang ngawatan pendirian harus tertanam di kita semuanya. Inilah yang kita harapkan. Mari kita beri contoh kepada dunia luar, khususnya inilah Indonesia. Pemilu saja ayem, tentrem, tidak mudah dihok, tidak mudah dimacem-macem. Kita tetap menjaga kesatuan persatuan Indonesia, karena itu bagian pertahanan yang kokoh untuk negara kita. Singarane pertahanan itu apakah hanya TNI Polri saja? Tidak. Ekonomi, pertanian, pendidikan itu bagian pertahanan nasional. Maka hidupkan, saya salut kepada Pak Dandren dengan adanya malam hari ini. Orang jualan Masya Allah luar biasa sekali. Istilahnya UMKM-nya hidup, kendaraan ikut laris. Inilah hikmahnya yang luar biasa. Jadi dengan adanya peringatan ini secara tidak langsung juga ikut membangun ekonomi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir kita tidak bisa panjang-panjang. Yun sewu waktu ini udah-udahan.
Nggih cerita sedikit wau saking Jakarta mawon pun mes setengah tiga. Mes setengah tiga tuh mriki sekitar jam 8-an kira langkung atau lebih. Pan ngomong isil pan ngomong kesel kayak isin. Nggih niki tanggung jawab nyong kaya berat teman. Bareng-bareng kaki jaga napa menjaga keutuhan Indonesia. Bareng-bareng ayo kita jaga. Kula takon mawon. Kula takon. Keindahan bumi pertiwi terhias untean mutiara. Terus pembangun bangsa yang sejati harum namanya di Nusantara. Jejak-jejak para pendahulu sejarah saksi kehidupannya. Tersurat tersirat masa lalu jadi bekal penerusnya. Merah putih melekat disinari pancaran iman. Dimanapun kita berada tetap cinta Indonesia. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tidak. Jawab yang tegas. Tidak. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.